Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengunjungi kediaman almarhum Afan di wilayah Jakarta Pusat. Puan menyampaikan bela sungkawa kepada kedua orang tua Afan. Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sambangi rumah duka driver ojek online almarhum Afan Kurniawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Dalam kunjungannya, Puan menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta akan membantu pendidikan adik dan kakak Afan, serta memberikan pekerjaan. Tidak hanya itu, Puan juga menyebut akan mengganti motor almarhum yang hingga kini belum ditemukan untuk membantu ayah almarhum yang juga bekerja sebagai sopir ojek online. Insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan, dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada Gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga. Tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan sudah membutuhkan untuk ada kendaraan. Kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Puan juga berpesan kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas secara transparan tragedi yang menimpa almarhum Afan, serta akan mengawal perjalanan penyelidikan hingga tuntas. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat perawatan korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu. Gibran menjenguk dua orang korban, salah satunya adalah Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Tak hanya menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Pemirsa, imbas unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, bus Transjakarta sempat berhenti beroperasi. Perbaikan fasilitas Transjakarta yang rusak segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sebanyak 16 halte Transjakarta mengalami kerusakan dampak aksi protes yang terjadi di Jakarta. 6 halte Transjakarta lainnya dilaporkan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab selama kericuhan terjadi. PT Transjakarta berangsur memulihkan layanannya sehingga 75 rute beroperasi pada Sabtu siang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak dan halte Transjakarta yang terbakar akan segera diperbaiki. Perbaikan infrastruktur penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Selipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI
kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Pemprov Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta selama seminggu serta pembenahan halte yang dirusak massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun MRT Istora Senayan di Jalan Sudirman, Jakarta rusak parah usai menjadi sasaran amuk massa Jumat malam. 5 pintu masuk stasiun Istora Senayan rusak parah dan menjadi objek vandalisme. Pasca aksi massa, hanya stasiun MRT Istora Senayan yang mengalami kerusakan cukup parah. Dan kini rute MRT hanya melayani perjalanan Blok M hingga Lebak Bulus maupun sebaliknya. Namun stasiun Istora Senayan akan tetap dilewati tanpa berhenti hingga perbaikan selesai dilakukan. Ya, dari pemeriksaan kami pada pagi hari ini, memang dari seluruh stasiun MRT Jakarta yang terdampak pada aksi massa kemarin malam itu hanya terfokus di stasiun Istora. Sementara selama proses pembenahan, Pemprov DKI akan memberikan pelayanan gratis untuk MRT dan Transjakarta selama sepekan. Pelayanan gratis diberlakukan agar warga tetap lancar dan tidak khawatir saat menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. PT Kereta Api Indonesia melakukan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh. Hal ini imbas penutupan ruas jalan di sekitar stasiun Pasar Senen akibat adanya unjuk rasa. Sejumlah perjalanan kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dilakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara. Kebijakan diambil menyusul adanya penutupan ruas jalan di sekitar Kuitang dan Kramat Raya akibat adanya unjuk rasa. Pihak KAI menyatakan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh hanya bersifat sementara untuk mempermudah pengguna dalam mengakses kereta api. PT KAI Daup 1 Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara untuk sejumlah kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun besar Pasar Senen. Namun, untuk keberangkatan dari stasiun Gambir sudah pulih atau kembali normal tanpa berhenti di stasiun Jatinegara. Adapun kereta api yang berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara antara lain Fajar Utama Yogyakarta, Air Langga, Serayu Pagi, Tegal Bahari, Gaya Baru Malam Selatan, Matarmaja, Sawunggale, Brantas, Cikuray, Majapahit, Tawang Jaya, dan Senja Utama Yogyakarta. Para penumpang diimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta agar tidak tertinggal kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.